membicarakan aurat ini mungkin sedikit kontroversi dan sedikit dalam gitu. Jadi konsep aurat ini semua konsep syariah itu pasti ditelurkan dari Al-Qur'an dan juga hadis. Dan konsep syariat di sini ada dalam Al-Qur'an, hijab jalabibihinna. Ketika dimaknai secara tekstual itu akan sulit karena memang banyak hal itu yang harus dimaknai dua sisi, yaitu secara tekstual dan juga kontekstual. Oleh sebab itu ada ulama yang berpendapat, kan kita tahu Habib Quraish Shihab mengatakan bahwa jilbab itu tidak wajib. Tetapi konsensus 4 madhab, karena Habib Quraish Shihab mengatakan jilbab tidak wajib karena merupakan adat ataupun tradisi orang Arab saja, bukan pokok dari syariat. Tapi madhab, konsensus 4 madhab, entah itu Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, semuanya mengatakan bahwa rambut adalah bagian yang wajib ditutupi. Oleh karena itu supaya kita lebih selamat, tabeklah atau ikutilah pendapat yang lebih berhati-hati, pendapat yang berangkat dari ijma' ulama. Di situ insya Allah bisa lebih menyelamatkan kita, entah itu dari fitnah, entah itu dari api neraka, entah itu dari hal-hal yang memang di sini menjadikan kita sebagai perempuan yang dirindukan surga. Tapi perbedaan itu khilaf itu rahmah. Sehingga kalau ada perbedaan jangan terlalu memusuhinya, karena bagaimanapun juga Al-Qur'an ini maknanya jauh lebih luas daripada tafsir-tafsirnya. Kalau dawuhnya Mbah Mun kepada Gus Baha, suatu ketika pernah didawuhi bahwa Gus Baha ini kan ahli tafsir, kemudian dia didawuhi Mbah Yai Maimun Zubair bahwasanya kalau belajar tafsir itu jangan mendefinisikan Al-Qur'an secara satu sisi saja, karena sebetulnya Al-Qur'an ini lebih luas daripada tafsir-tafsirnya. Oleh karena itu khilafnya ulama itu rahmat, ijtihadnya ulama ketika berhasil dijanjikan 2 pahala, ketika gagal dijanjikan 1 saja. Menunjukkan bahwa apa? Bahwa realitas ini yang paling penting adalah sisi kehati-hatian juga. Meskipun perbedaan itu pasti ada, tapi apa yang paling prinsip, yang paling aman untuk dipegang yaitu adalah menjadi orang yang lebih berhati-hati. Lah, madzhab mengatakan bahwa aurat rambut itu mutlak semuanya sepakat wajib ditutupi. Lalu kemudian muncul polemik lain. Bagaimana dengan perkara lain? Bagaimana dengan mazhab Syafi'i yang mengatakan bahwa wajah dan telapak tangan itu merupakan aurat juga di luar sholat? Karena auratnya di mazhab Syafi'i adalah kewajibannya menutup seluruh badan kecuali wajah dan juga telapak tangan itu ketika sholat. Namun ketika di luar sholat adalah seluruh tubuh. Ini Fathul Qorib ada. Tapi kemudian menjadi masalah. Di Indonesia ini sulit ketika kita ini harus menutup seluruh tubuh, karena bukan budayanya juga, tidak terbiasa seperti di Arab. Lalu kita memiliki tugas sosial untuk melakukan hal-hal yang di situ menuntut kita membuka telapak tangan kita dan menampakkan wajah kita. Oleh sebab itu ulama sebetulnya menarik kita untuk mengikuti mazhab Hanafi dalam masalah ini. Karena dalam mazhab Hanafi dipaparkan bahwa wajah dan juga telapak tangan, bahkan punggung tangan itu bukan termasuk aurat. Suara juga bukan termasuk aurat selama tidak digunakan untuk menggoda ya. Tidak ada tujuan untuk menggoda ataupun dengan dibuat-buat secara sensual, maka suara tidak termasuk aurat. Di sini mazhab Hanafi menjelaskan bahwa wajah itu bukan aurat, telapak tangan bukan aurat, kaki juga bukan aurat. Karena apa? Karena perempuan ini memiliki tugas sosial juga. Sehingga kalau misalnya memang harus dibuka, maka tidak dipermasalahkan. Oleh sebab itu bagaimana cara kita menyikapi orang-orang yang bercadar, yang menganggap bahwa harusnya muka itu juga ditutupi, harusnya muka itu aurat. Ya karena dia mengikuti pendapatnya mazhab Syafi'i, sedangkan kita mengikuti mayoritas di Indonesia masalah aurat mengikuti mazhab Hanafi. Ini perbedaan yang seharusnya saling menjadikan harmoni, bersinergi saja. Kalau misalnya kamu mau pakai cadar ya silahkan, saya nggak pakai ya nggak apa-apa. Saya kan sudah tahu ilmunya, yaitu ada mazhab lain yang memperbolehkan dari mazhab Hanafi, sehingga seharusnya tidak perlu dipermasalahkan.
Karena perbedaan itu lagi-lagi adalah rahmat. Jika misalnya ingin pakai cadar, silahkan. Tapi jika ada orang yang tidak menggunakan, ya silahkan juga. Ini sangat mudah sekali. Lagi-lagi menunjukkan bahwa Islam rahmatal lil alamin.